Shalom, selamat hari Minggu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun kita masih mengikuti ibadah online. Oke. Selamat juga kepada Noel, Daniel, Aldi dan Joshua yang sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi sekolahnya. Sudah SMA. Bajunya udah ganti, sekarang platnya abu-abu, ya. Tetap semangat, tetap rajin berdoa dan baca firman Tuhan, ya. Seusia kalian itu sangat rawan. Tapi kalau kalian rajin berdoa, membaca firman Tuhan, kalian akan menjadi seorang remaja yang tangguh. Apapun yang ada masalahnya, kalian tetap akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Oke. Nah, selamat juga kepada Michelle, Jesslyn dan Putri ya, yang sudah masuk di kelas FET. Kalian sekarang udah besar. Rajin baca firman dan berdoa ya, udah SMP. Oke. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semua. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak remaja yang kuat, semangat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Ku datang kepadamu, ya. Kepadanya siapa? Kepadanya Tuhan, ya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau baca di dalam Mazmur 100, ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Dan semua udah buka Alkitabnya, kita mau baca bareng-bareng. Jangan cuma mendengarkan tapi buka Alkitabnya, oke? Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya yang tetap turun-temurun. Nah, ya. Kita masih dalam masa pandemi, ya. Tak henti-hentinya melalui renungan ini, Kak ini terus-menerus mengingatkan kalian untuk tetap bersemangat untuk beribadah, ya. Kadang di masa-masa seperti ini orang-orang Kristen kadang lupa untuk beribadah. Bisa nanti, online kan gampang, ya. Nanti kan bisa lagi, nggak usah online, ya. Tapi ingat, kamu tetap harus disiplin untuk beribadah, ya. Kamu tetap harus ingat jam-jam ibadah itu jam berapa, ya. Jangan sampai nanti dulu. Semuanya sekarang lagi daring. Mungkin kalian malah kan bisa nanti Kak. Sekarang main game dulu. Kita bisa mainan apalah gitu. Kita bisa ngobrol dulu, kita WA-an dulu. Akhirnya lupa nggak ibadah. Ya. Jangan sampai kalian tidak beribadah. Antara orang yang beribadah dan tidak itu akan berbeda. Kamu mau buktinya, coba. Misalnya minggu ini kamu nggak usah ibadah. Pasti banyak sekali masalah-masalah. Tapi kalau kalian beribadah, baca firman, berdoa, terus-menerus, kalian akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya. Jadi selalu ingat jam-jam ibadah. Jangan sampai lupa. Jangan menggampangkan, bisa nanti. Kalian gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah 5 menit kemudian. Kalian gak akan pernah tahu 30 menit kemudian. Apakah kita masih bisa hidup? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya ingat, pas jam ibadah, kamu harus tetap ibadah. Ya, persiapkan diri kalian untuk beribadah. Jangan bangun-bangun langsung ibadah. Mandi dulu, ganti baju dulu yang bersih. Ya walaupun kita nggak ke gereja, cuma di rumah, tapi kita mandi dulu. Ganti baju yang bersih, kita buka Alkitab dan dengerin firman Tuhan. Ya. Itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah itu liturginya banyak, ya. Ada pujian Tuhan, penyembahan, firman Tuhan, ada persembahan. Nah,
Kalian kadang bikin, belum terlambat kok, masih puji-pujian. Enggak. Namanya ibadah itu sebuah rangkaian yang dari awal sampai akhir harus kita ikuti. Enggak apa-apa mah terlambat, masih puji-pujian kok. Jangan seperti itu. Ibadah harus dari awal sampai akhir. Kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Ya. Jangan sampai masih ada nanti waktu, jangan, ya. Jangan sampai itu. Ingat, jangan, di dalam Alkitab dituliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi kita harus selalu giat, semangat untuk tetap beribadah. Nah, ibadah itu sangat berguna buat kita. Karena apa? Mengandung janji. Kalau kalian lagi sedih, kalau beribadah, pasti Tuhan menghibur. Jadi kalau kita beribadah itu, janji Tuhan itu sangat-sangat akan kita tepati. Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Ya, kok nggak pernah ya doaku dikabulkan? Enggak. Tuhan tahu mana waktu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu waktu yang tepat buat kita. Tuhan tahu kapan Dia menjawab doa-doa kita. Ya, jadi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang dan maupun hidup yang akan datang. Ya, jadi jangan tidak sampai ibadah. Persiapkan dulu kalian dengan sungguh-sungguh. Nah, di dunia kedokteran ada yang namanya alat itu heart rate variability monitor. Itu fungsinya untuk mengukur detak jantung seseorang. Nah, kalau seseorang itu sukanya bersyukur, memuji Tuhan, ya, dia itu punya rasa belas kasihan, murah hati, itu detak jantungnya itu akan seimbang, akan beraturan. Tapi beda dengan orang yang dia emosional, dia suka marah-marah, detak jantungnya akan beda. Nah, kalau hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur, suka memuji Tuhan, lihat detak jantungmu itu akan seimbang. Beda dengan kamu itu suka marah-marah, nggak suka lauknya masakan mama, marah, dimarahin mama langsung ngambek. Nggak boleh begitu, ya. Kita tetap harus menjadi orang yang rendah hati, murah hati, ya. Dimarahin mama itu mama karena sayang sama kalian. Suruh mama berdoa, kalian tetap harus berdoa. Kadang malas mah beribadah. Tidak, kalian sudah besar adik-adik, udah di kelas 5, ya, udah SMP. Jadi udah tahu kapan jam-jam ibadah, kapan waktunya berdoa, udah harus tahu dan ngerti. Mama sama papa nggak usah, ayo ibadah. Jangan seperti di sekolah minggu, tapi di kelas web kalian harus tahu. Oh iya, waktunya beribadah. Iya, waktunya berdoa, waktunya belajar. Kita harus tahu karena kita sudah gede di kelas ini. Oke? Jadi ingat, jam-jam berdoa kita harus tahu, tetap berdoa. Ya. Berbeda dengan orang yang nggak pernah berdoa, itu akan berbeda. Banyak berdoa itu banyak berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat. Tinggal pilih, kalian mau berkat yang banyak, ayo berdoa. Jangan lupa, ya. Jadi kalau kita mau detak jantung kita itu seimbang, ya, ayo kita belajar untuk bersyukur apapun keadaan kita. Mungkin saat-saat ini itu orang-orang bilang masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, banyak orang meninggal, itu pasti. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Jangan takut dalam keadaan seperti ini. Tetap berdoa. Tuhan itu akan membentengi kalian dengan yang berlapis-lapis. Jadi jangan takut. Apapun ketakutan kamu, berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut. Ya. Takut nggak naik kelas, takut nggak bisa ngerjain tes ujian, berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan. Kamu harus merendahkan diri, ya. Jadi kita harus belajar bersyukur, ya. Belajar untuk tahu apa yang menjadi keadaan sekarang ini. Oke, dikatakan masa-masa yang sulit, tapi kalau kita berharap berserah kepada Tuhan, jangan tinggalkan ibadah, ya. Persiapkan diri kalian sebelum ibadah, ya. Jadi jangan nggak siap untuk mengikuti ibadah, berdoa dulu.
Karena ibadah itu mengandung janji. Janji apa yang kamu doakan pasti akan diberikan sama Tuhan. Ingat itu, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Ya, ingat itu, jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah. Kalau kita mau ibadah, kita itu masuk di ruang maha suci. Ingat nyanyian tadi, ku masuk dengan hati tulus. Tuhan tahu kalau kita itu mengikuti ibadah, apakah hati kita tulus, apa enggak, Tuhan itu tahu. Jadi persiapkan dulu kalian. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke ruang maha suci. Masuk ke ibadah ini kita berdoa dulu. Tuhan, aku mau ibadah. Percaya, ada satu atau beberapa kalimat yang mengenai hati kalian. Kalau kamu tidak ada persiapan, ya sudah. Itu nanti akan sia-sia. Ibadah tiap hari bosen. Nggak boleh. Tuhan itu membedakan antara orang yang ibadah dan enggak. Persiapkan, kita mau masuk ke ruang maha suci untuk lebih dan lebih lagi. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, ya. Kita mau masuk ruang maha suci itu dengan hati kita yang tulus, dengan berserah kepada Tuhan, dengan bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita masuk ke ruang maha suci, kita mau masuk ke ibadah, hati kita penuh dengan kebencian, kedengkian, pendendam. Nggak bisa. Ya, jadi persiapkan kalian untuk sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ya, adik-adik udah SMP, nanti suatu saat kalian pasti akan dibaptis. Nah, persiapkan dulu ini. Kamu harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Ya, kalau kalian tahu tentang firman Tuhan, nah, kalian akan menjadi remaja-remaja yang kuat di dalam Tuhan. Ada masalah kamu nggak takut karena percaya Tuhan, Tuhan tolong. Ada beban berat yang menghantui kita, kalian sudah kuat. Karena apa? Suka berdoa. Nah, itu bedanya kalau kita berdoa dan suka ibadah. Kita itu sudah punya kekuatan. Ya. Ingat, Tuhan itu membentengi kita. Kita mau masuk ke ruang maha suci itu dengan persiapan diri dulu. Sebelum ibadah, besok-besok lagi tetap siapkan hati kalian. Ya. Siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan bawa kebencian, dendam. Hilangkan dulu baru masuk ke ruang maha suci itu. Oke, ya. Mengapa sih kita kayak gini? Kenapa harus beribadah? Ya, kita tetap harus ibadah. Karena apa? Dikatakan di ayat 2 tadi. Di ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan, dan punya Dialah kita. Tuhan menjadikan kita dan kita ini punya Tuhan. Jadi kita harus menyembah, bersyukur sama Tuhan. Itu kenapa kita harus beribadah. Kita dijadikan Tuhan, kita adalah milik Tuhan, anak Tuhan. Kalau seorang anak minta bapaknya itu, ya, kita minta sama Tuhan dengan doa, dengan sungguh-sungguh, pasti akan diberikan sama Tuhan. Ya, jadi ingat, jangan kalian untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetap harus berdoa, rajin baca firman Tuhan. Kalian udah besar. Ya, kita ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Ibrani. Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, jangan sampai kita tidak ibadah. Ya, kita mau masuk dalam ruang maha suci dengan hati yang tulus. Kita mau bawa persembahan sama Tuhan. Apa persembahannya? Syukuran kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur, apapun yang menjadi keadaan kita, bersyukur. Itu yang menjadi persembahan kita buat Tuhan. Oke. Firman Tuhan sampai di sini dulu, kita mau berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau, Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Engkau. Kami tidak mau jauh daripada Engkau, Tuhan. Pandemi ini masih
selalu ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan membentengi kami dengan berlapis-lapis. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan berkuasa atas kehidupan kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan, kami tidak akan pernah sakit, kami tidak akan pernah masuk di dalam ruang operasi. Kami sehat di dalam Engkau, kami kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangga setiap anak-anak di tempat ini, orang tuanya Tuhan. Kami percaya mereka menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sekolahnya, berkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun, virus-virus apapun Tuhan, jauhkan itu dari kami semua. Kami percaya bentengi kami dengan berlapis-lapis. Kami percaya kami akan sehat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sekolahnya, berikan hikmat kepada mereka, kepandaian luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.